Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Gary Firmansyah dalam perkuliahan topik dalam Enterprise Architecture. Hari ini kita akan membahas mengenai Developing an Enterprise Architecture Management Plan-nya untuk pertemuan ke-9. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita membahas mengenai Enterprise Architecture View, nah, hari ini kita membahas bagaimana melakukan transformasi dari as-is condition menjadi enterprise architecture feature. Jangan lupa kita menggunakan buku Introduction to Enterprise Architecture karangan Scott Bernard. Jadi silakan saudara-saudara membeli buku tersebut sebagai acuannya. Developing an Enterprise Architecture Management Plan itu adalah sebuah dokumen yang menceritakan mengenai performance gaps, resource requirement, plan solution, sequencing plan, and summary of the current and the future view. Future view dari arsitekturnya. Kemudian plan also describe the EA governance process, the implementation methodology, and the documentation framework. Jadi pertemuan ke-9 ini pertemuan yang sangat penting karena pada saat kita sudah menggambarkan future architecture view, tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mencapai dari future architecture view yang sudah kita rencanakan. Di sini disebutkan kita bisa melihat gaps yang ada dari kondisi as is menuju ke future view tadi. Kemudian juga kita perlu memetakan resources apa yang dibutuhkan untuk mencapai future view tadi. Kemudian juga kita harus menyiapkan plan solutionnya, sequencing plan, dan summary dari current and the future architecture. Jadi plan also describe EA governance process. Jadi tata kelola proses governance-nya harus disebutkan, kemudian juga bagaimana metodologi implementasinya dan dokumentasi framework-nya. Itu harus kita siapkan. Di management plan lah yang harus kita siapkan ini. Jadi kalau kita lihat gambarnya current architecture menuju future architecture, yang kita bahas di sini adalah yang panah tengahnya, architecture management plan. Bagaimana kita mentransformasikan goals menjadi strategic goal inisiatif, product service menjadi improve business product and service-nya, data enhance data and information flow, sistem application menjadi integrated system dan application, network infrastructure optimize network and infrastructure menggunakan arsitektur manajemen tadi. Nah, Enterprise Architecture Management Plan sendiri terdiri dari 4 part. Jadi part 1 adalah EA Program Management, part 2 adalah EA Current Architecture Summary, part 3 adalah EA Feature Architecture Summary, dan part 4 adalah EA Glossary and Reference. Inilah yang harus kita siapkan. Jadi program manajemennya apa, kemudian kondisi as-is atau current arsitekturnya seperti apa, part 3 adalah feature-nya, dan part 4 adalah Glossary and Reference. Kemudian di part 1-nya sendiri EA program manajemennya itu membahas governance and principle. Itu yang perlu kita siapkan. Jadi harus ada governance and principle. Kemudian berikutnya adalah support for strategy and business, EA roles and responsibility, EA program budget, dan EA program performance measures. Inilah kelima dokumen penting dari EA program management karena kita harus punya prinsip-prinsip apa yang kita penuhi pada saat melakukan transformasi kondisi as is menjadi to be-nya. Kemudian tata kelola yang harus kita siapkan apa? Di situ pun juga kita harus melakukan support for strategi and business-nya. Jadi gimana caranya menyiapkan strategi untuk supporting business. Jangan lupa juga kita harus memetakan RACI sistemnya. EA roles and responsibility, siapa melakukan apa, itu yang sangat penting karena pada saat EA ini akan diimplementasikan jangan sampai semua bertumbuh pada satu unit kerja, harus ada pembagian tanggung jawabnya. Poin 4 yang tidak kalah pentingnya adalah EA program budget ini yang harus
diatur terlebih dahulu. Sehingga pada saat kita akan melakukan transformasi, budget sudah siap. Jangan sampai budget belum siap kita jalankan, di pertengahan kegiatan kita berhenti. Itu sangat fatal. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah program performance measure. Jadi kita bisa ukur apakah proses ini berhasil atau tidak dengan acuan IE program performance measure. Kemudian part 2-nya adalah IE current architecture summary. Kita harus mencatatkan strategic goal and initiative, business service and information flow, system and application, teknologi infrastruktur, IT security, IE standar, workforce requirement. Jadi kita harus mencatatkan semua hal-hal kondisi saat ini apa. Jangan sampai kita tidak tahu kondisi saat ini kemudian kita berusaha untuk maju ke depan, sehingga tadi planningnya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, kemudian juga budget yang dibutuhkan seperti apa, kita tidak bisa karena kita tidak mempunyai gambaran IE current architecture summary-nya. Kemudian part 3 IE feature architecture summary, kita perlu menyiapkan feature operating scenario, planning assumption, updating current and feature view, sequencing plan, sama configuration management. Itu yang harus kita siapkan. Yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah IE glossary and reference. Jadi semua hal yang kita bahas ada glossary-nya sama reference, sehingga orang tahu kita sedang membahas apa ya, kita tinggal buka glossary and reference-nya. Jadi 4 part itu menjadi dokumen yang penting pada saat kita menetapkan enterprise architecture management plan. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.